Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Askanafisah dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kaldi dan Kambing yang Menarik. Penasaran dengan ceritanya? Yuk kita simak videonya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pengembala kambing cilik bernama Kaldi. Dia tinggal bersama keluarganya di Ethiopia. Setiap pagi, Kaldi dan kawan-kawannya membawa kambing-kambing mereka mendaki gunung, guna untuk mencari makanan. Kaldi, kawan-kawannya, dan kambing-kambing mereka selalu kelelahan ketika pulang di waktu petang. Suatu hari, Kaldi dan kawan-kawannya membawa ternak mereka untuk merumput di suatu gunung di sebelah desa. Dalam perjalanannya, mereka berhenti sejenak dan bercakap-cakap dengan seorang pendeta. Pendeta itu merasa sangat senang atas kunjungan mereka. Saat itu, sang pendeta terlihat sudah mulai mengantuk karena terus-menerus bersembahyang. Beberapa saat kemudian, Kaldi dan kawan-kawannya baru sadar kalau kambing-kambing mereka telah kabur. Mereka mencari dan terus mencari. Namun, mereka kehilangan jejak kambingnya. Tiba-tiba, Kaldi mendengar suara aneh yang muncul dari balik semak belukar. Ketika ia berjalan menerobos semak itu, Kaldi melihat pemandangannya sangat aneh. Kambing-kambingnya sedang menari-nari dan berlari dengan energi yang luar biasa. Kaldi pun merasa lega karena telah menemukan kambingnya. Namun, ia sangat heran mengapa kambingnya sangat bersemangat. Kaldi merasa kelelahan setelah mencari kambing-kambingnya. Ia pun duduk di bawah pohon sambil menunggu kambingnya tenang. Kaldi memperhatikan kambingnya setelah mengunyah biji-bijian berwarna merah terang dari tanaman yang daunnya hijau berkilau. Setelah mereka memakan biji-bijian itu, mereka melompat dan menari-nari lagi. Kaldi pun mencoba sendiri biji-bijian itu. Setelah mengunyah biji-bijiannya, Kaldi juga merasa lebih bertenaga. Ia pun memutuskan untuk membawa pulang sebagian biji-bijian itu. Dalam perjalanan pulang, Kaldi teringat sang pendeta yang sebelumnya bercakap-cakap dengannya. Ia pun mampir dan memberi pendeta itu sebagian biji-bijian yang ia bawa. Kaldi dan sang pendeta memutuskan untuk menumbuk biji-bijian itu hingga menjadi bubuk. Lalu, sang pendeta menuangkan air mendidih yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah itu, sang pendeta meminumnya. Ia berkata, "Aku merasa lebih segar. Terima kasih banyak." Ketika Kaldi kembali ke rumahnya, ia memutuskan untuk mengeringkan biji-bijian itu lalu menumbuknya hingga menjadi bubuk. Kemudian, ia bagikan kepada para pendeta di desa lainnya. Saat mereka meminumnya, para pendeta itu bisa terjaga sepanjang malam saat mereka beribadah. Mereka pun bersyukur atas penemuan menakjubkan ini. Selanjutnya, Kaldi juga membagikan hasil temuannya dengan para orang tua di kampungnya. Semuanya ingin menikmati minuman dari bubuk biji-bijian itu. Akhirnya, para penduduk desa bekerja sama untuk menanam lebih banyak biji-bijian ajaib itu. Kapanpun mereka merasa kelelahan, mereka bisa dapat menikmati minuman itu untuk menambah energi mereka. Minuman ini kemudian mereka namai dengan sebutan kopi. Mereka membagikannya kepada seluruh tetangga mereka dan juga kepada orang-orang yang mereka temui. Kini, kopi dapat dinikmati di seluruh dunia karena hari ini Ethiopia menghasilkan lebih banyak kopi dibandingkan negara lainnya di Afrika. Kebanyakan kopi masih diproduksi dengan cara tradisional. Nah, di sana biji kopi dibudidayakan, dipanen, dikeringkan secara manual. Sekian yang bisa saya ceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.